Penasaran sama kelanjutan Dharma wisatanya Komi? Apakah berhasil buat Komi senang dan melupakan traumanya? Kita langsung lihat aja yuk ke dalam ceritanya. Inilah dia Komi Can Communicate Season 2. Hari ini, para murid diberi hari bebas untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan kelompok mereka masing-masing. Komi, Katou, dan Sasaki berusaha merilekskan perasaan mereka agar tidak canggung. Maka dari itu, Katou sudah mempersiapkan tempat mana saja yang akan mereka kunjungi. Sasaki dan Komi setuju-setuju saja, karena sejak awal mereka memang tidak memiliki rencana apapun. Katou mengajak mereka berdua keluar dari Kyoto, yaitu pergi ke Utopia Street di Osaka. Mereka pun pergi ke sana dan menikmati berbagai macam permainan. Namun karena list kunjungan yang dibuat Katou sangat padat, mereka jadi harus pergi buru-buru ke tempat lainnya. Kebanyakan tempat yang dikunjungi hanya singgah beberapa jam saja. Tapi walaupun terburu-buru, bagi Komi ini sangat menyenangkan. Setelah mengunjungi beberapa tempat yang singkat, akhirnya mereka pun harus segera kembali ke Kyoto. Di dalam kereta, Katou mengeluh kepada Sasaki yang lambat menghabiskan takoyaki, padahal masih banyak tempat yang harus mereka kunjungi. Mendengar hal itu, Sasaki tentu saja tersinggung, karena baginya salah Katou juga yang terlalu membuat list yang padat, padahal ke Utopia saja sudah cukup. Di belakang sana, Komi yang merasakan ada ketegangan antara mereka segera menunjukkan foto yang sudah Komi ambil selama perjalanan mereka. Komi menuliskan kalau bukankah tadi semua menyenangkan. Melihat hal itu, baik Sasaki dan Katou akhirnya bisa sadar kalau perjalanan yang mereka lalui tadi sudah sangat menyenangkan. Akhirnya dari sanalah Sasaki dan Katou pun saling meminta maaf. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun Kyoto. Di sana, Katou menceritakan kalau rencananya setelah ini sebenarnya akan mengunjungi Toei Kyoto Studio Park. Mendengar hal itu, Komi mengajak mereka untuk berlari saja. Tentunya, mereka setuju dengan ide Komi itu. Sesampainya di Studio Park, Komi disuruh menggunakan kostum gadis geisha dan penampilannya ini sangat cantik. Studio Park ini memiliki pertunjukan spesial yang melibatkan pengunjung dan kali ini Komi yang beruntung. Semua pengunjung termasuk Katou sangat terpukau dengan penampilan hari ini. Sedangkan di sudut lain, Sasaki yang baru kembali setelah dari toilet malah panik melihat Komi yang dikelilingi bandit. Sasaki pada saat itu tidak tahu kalau itu hanya pertunjukan. Maka dari itu, Sasaki memberanikan diri untuk menyelamatkan Komi. Dengan kemampuan tersembunyinya, Sasaki pun muncul menggunakan topeng dan membawa sebuah yoyo. Sasaki menunjukkan berbagai macam triknya. Tentu saja para aktor yang ada di sekeliling Komi kebingungan, dan pada akhirnya mereka pergi. Setelah pertunjukan selesai, Sasaki pun pergi dan kembali dalam penampilan biasanya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sasaki berusaha menyembunyikan kemampuannya ini, tapi mau bagaimanapun juga, Katou dan Komi sudah sadar lebih dulu kalau tadi yang muncul adalah Sasaki. Karena Katou ini sangat penasaran, di penginapan Katou kembali memancing Sasaki untuk mengaku. Bahkan Katou menceritakan juga keahliannya yang suka bermain shogi. Biasanya kan identik dengan lelaki. Tapi bagaimanapun trik Katou memancing Sasaki, ternyata itu tidak mempan. Melihat keteguhan Sasaki dalam menutupi kemampuannya, Katou pun mengatakan kalau kita harus percaya diri dengan apa yang kita kuasai. Di sana, Komi ikut menyadarkan Sasaki juga kalau Komi sangat berterima kasih kepada Sasaki yang sudah menyelamatkannya tadi, walaupun hanya sebuah pertunjukan. Melihat tulisan Komi, Sasaki tersentuh, sekaligus malu karena ternyata kejadian tadi hanya sebuah pertunjukan. Sasaki pun izin pergi ke toilet. Di sana dia hanya meratapi rasa malunya. Tapi di waktu yang bersamaan Sasaki teringat kalimat Katou dan tidak lama dari itu Sasaki pun muncul dengan topeng dan yoyonya sebagai tanda kalau dia mengakui semua prasangka Katou. Malam pun tiba. Biasanya, para murid SMA pasti akan memanfaatkan ini sebagai sesi curhat cinta. Di sesi inilah terungkap siapa lelaki yang sedang mereka sukai. Di sini, Sasaki sedang tidak menyukai siapapun, tapi Katou dia mengatakan hal mengejutkan, yaitu saat ini Katou sedang tertarik kepada Katai.
Memang katanya menyeramkan, tapi tatapan tajam Katailah yang membuat Katou tertarik. Lalu kini, giliran Komi. Katou dan Sasaki sebenarnya sudah tahu kalau Komi pasti menyukai Tadano karena mereka sering bersama. Tapi sayangnya Komi ini ternyata masih bingung dengan perasaannya karena Komi tidak tahu rasanya suka itu seperti apa. Saat itu Komi tidak memberitahu Sasaki dan Katou siapa yang dia suka. Tapi Komi hanya memberikan inisialnya saja, dan inisial itu adalah H. Apakah itu Hito-Hito? Itu kan nama lengkapnya Tadano. Entahlah. Singkat cerita, para murid SMA Itan pun kembali pulang. Di tengah perjalanan, Sasaki dan Katou terpaku melihat Komi yang tertidur. Tapi di waktu yang bersamaan, mereka memiliki ide untuk mendekatkan Komi dan Tadano. Mereka berdua pun membuat cerita palsu kepada Tadano dengan mengatakan kalau Komi sedang didekati preman. Tentu saja Tadano pun pergi ke bangku Komi. Di saat yang bersamaan, Sasaki membuat Katou duduk di samping Katai juga. Gerakan comblang Sasaki sangat pintar ya. Kembali ke Tadano. Tadano pada saat itu kebingungan karena tidak terjadi apa-apa kepada Komi. Saat Tadano akan kembali ke bangkunya, Sasaki menunjukkan tatapan tajam. Melihat bangkunya diisi Katou, Tadano pun pada akhirnya duduk di samping Komi. Saat Tadano duduk, Tadano dikejutkan dengan kepala Komi yang bersandar di bahunya, dan beberapa menit kemudian, Komi pun terbangun. Baik Komi dan Tadano sebenarnya saling tersipu malu, tapi mereka berusaha menutupi hal itu. Tadano pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kemana saja Komi pergi saat hari bebas. Komi pun menunjukkan hasil foto jepretannya, dan di sanalah Tadano tahu kalau Dharma Wisata Komi kali ini berkesan dengan sangat indah. Setelah acara Dharma Wisata, Komi mengalami kegugupan yang luar biasa lagi karena dia ingin menyapa Katou dan Sasaki. Sebenarnya, Katou dan Sasaki pun sedang mengalami kebingungan untuk kembali menyapa Komi. Di sana, Komi melihat teman-temannya bisa kembali saling menyapa dengan kelompok Dharma Wisata mereka masing-masing. Tadano melihat kegugupan Komi, maka dari itu dia pun memberi sedikit dorongan kepada Komi untuk mau berani mendekati Katou. Bantuan Tadano ini bekerja, karena Katou langsung sadar dengan kehadiran Komi, dan mereka pun saling menyapa satu sama lain. Sasaki yang ada di sudut sana pun jadi ikut bergabung. Ohayo! Besok, hari Valentine. Onemine mengajak Komi untuk membuat coklat di rumahnya, karena biasanya Onemine membuat coklat bersama keluarganya. Entah kenapa kali ini ingin bersama teman. Komi tentu saja menyetujuinya. Kaede yang mendengar di seberang sana juga jadi ingin ikut. Dan akhirnya mereka pun sepulang sekolah langsung pergi ke rumah Onemine. Di rumah yang sederhana ini, Onemine ternyata memiliki adik yang sangat banyak. Mereka bernama Onemine Nana, Onemine Kazuya, dan Onemine Nono. Pantas saja Onemine punya sifat kekakak-kakaan, karena ternyata adiknya banyak juga. Mereka pun pergi ke dapur untuk membuat kue coklatnya, dimulai dari melelehkan coklat sampai membuat meringue. Adik-adik Onemine ikut serta dalam proses pembuatan ini, tapi karena terlalu barbar, Komi terlihat sangat khawatir. Maka dari itu, Onemine pun meminta Komi untuk membantu adik-adiknya. Di sana Komi memperlihatkan kelihayannya, dan itu sangat memukau adik-adik Onemine. Nah, dari sinilah akhirnya Komi bisa akrab dengan adik Onemine. Rangkaian pun selesai dan kue akan dipanggang. Sambil menunggu kue matang, Komi dan Kaede bermain dengan adik-adik Onemine. Di sana Kazuya dan Nana menanyakan kenapa Komi tidak berbicara. Tentu saja Komi hanya terdiam. Mereka pun meminta Komi untuk mengatakan "A", dan ternyata Komi dengan perlahan-lahan mau mengatakannya. Setelah mendengar suara Komi, Kazuya pun mengajak Komi melihat kue yang sedang mengembang. Sambil melihat kue, Kazuya pun mengatakan kepada Komi untuk sering berbicaralah karena suara Komi sangat indah. Mendengar hal itu, Komi tentu saja terkejut dan dia pun menjawab dengan perlahan-lahan kalau dia akan berusaha. Singkat cerita, kue coklat pun jadi. Mereka semua mencoba kue itu dan hasilnya ternyata sangat enak. Tapi karena jumlah orang di rumah banyak, secara tidak sadar kue pun pada akhirnya habis, tidak tersisa untuk diberikan besok di hari Valentine. Hari Valentine pun tiba.
Komi awalnya akan berniat menyimpan coklat buatannya semalam untuk Tadano di loker sepatunya. Tapi karena banyak murid yang mulai berdatangan, Komi jadi mengurungkan niatnya. Di hari itu Komi akhirnya memutuskan memberi coklat Valentine ke teman-teman lainnya dulu. Di belakang sana, Tadano sebenarnya sejak datang ke sekolah sudah mengharapkan ada coklat untuknya. Teman-teman yang lainnya kebanyakan sudah diberi coklat oleh Komi, sedangkan Tadano tidak sama sekali. Bahkan Tadano saja kalah oleh Katai yang menerima kue dari Komi sekaligus dari Katou yang akhirnya mencoba mendekati Katai. Tadano malah mendapat coklat pertemanan dari Katai sepulang sekolah. Hal itu tetap saja tidak bisa dihitung, karena tidak bisa mengobati rasa kecewa Tadano yang tidak menerima coklat dari teman perempuan manapun. Tadano pun dihibur adiknya untuk tetap bersyukur mendapat coklat walaupun itu dari laki-laki. Saat makan malam, Hitomi melihat bayangan mencurigakan di jendela dapur. Hitomi pun menebak pasti itu seseorang yang ingin menemui Tadano. Maka dari itu Hitomi membuat ide dengan meminta Tadano membelikan es krim. Dan ini wajib, jangan ditolak. Mau tidak mau Tadano pun pergi. Saat Tadano membuka pintu, ternyata ada Komi di depannya. Tadano pun mengajak Komi untuk pergi ke taman. Di sana mereka awalnya hanya terdiam, tapi saat Tadano menanyakan tujuan Komi ke sini, Komi pun memberikan selembar kertas untuk Tadano yang dititipkan Hajime. Tadano pada saat itu sempat GR akan diberikan coklat oleh Komi. Tapi setelah Komi menyerahkan kertas, Komi pergi begitu saja. Tadano pun kembali ke atas sambil menyembuhkan dirinya sendiri kalau dia harus tenang ketika tidak diberi coklat, karena kan biasanya juga seperti itu. Sedangkan di sisi lain, Komi yang perlahan-lahan pulang, mulai merasakan rasa bersalah kepada Tadano, sehingga dia pun memberanikan diri kembali ke taman dan memanggil Tadano yang sedang naik tangga. Mereka pun akhirnya kembali bertemu di bawah. Komi tanpa basa-basi langsung memberikan coklat kepada Tadano. Menerima coklat dari Komi membuat Tadano jadi menceritakan kegundahannya hari ini yang tidak diberi coklat oleh siapapun, sedangkan teman-teman yang lain mendapatkannya. Tapi bagi Tadano, coklat dari Komi saja sudah memberikan kebahagiaan beribu kali. Mendengar hal itu, Komi sangat tersipu malu. Dengan perlahan-lahan Komi pun mengatakan kalau coklat yang diberikan kepada Tadano adalah buatannya yang paling bagus. Setelah mengatakan itu, Komi pun berlari dengan sangat cepat karena dia sudah sangat malu. Komi-san! Lalu di sini, perkenalkan Onigashima Akako, salah satu anggota geng Yamai. Akako ini anak yang sangat periang dan selalu tersenyum. Tapi masih ada hal tersembunyi loh di dalam dirinya, yaitu Akako bisa berubah menjadi iblis jika ada sesuatu yang membuatnya kesal, seperti lampu merah saat dia terburu-buru atau kabel earphone yang kusut. Amarah Akako ini bahkan tidak berani ditanggulangi oleh Yamai. Bagi Yamai, jika amarah Akako sedang muncak, lebih baik menjauh untuk keselamatan kita. Tapi masih ada obatnya sih untuk amarahnya, yaitu makanan. Maka dari itu Yamai dan Himeko selalu tenang ketika masuk jam makan siang. Namun sepertinya jam makan siang ini tetap membuat Akako emosi, karena jus jeruknya mengenai seragam. Saat Akako akan membersihkan noda, tiba-tiba muncul Komi yang menyelamatkan earphone Akako yang akan terjatuh. Akako hanya terdiam, apalagi ketika Komi membenarkan simpul earphone Akako. Di sanalah emosi Akako akhirnya benar-benar reda. Akako sangat terharu, dia pun mengajak Komi untuk pergi ke betting center bersama, tempat kesukaannya. Lalu di sini, perkenalkan lagi, dia bernama Satou Amami, salah satu teman sekelas Komi juga yang terkenal sangat baik, terlalu baik. Amami bahkan selalu membereskan kelas lebih dulu sebelum murid lainnya masuk. Selain itu, Amami ini selalu mau disuruh apapun oleh teman-temannya. Eiko dan Maeda yang merupakan teman dekat Amami sudah sangat jengkel dengan kebaikan Amami yang keterlaluan ini. Menurut mereka, Amami jadi sering dimanfaatkan. Sejak perbincangan itu, Amami jadi mempertimbangkan kebiasaannya ini. Lalu saat dia kembali ke kelas, Amami melihat Tadano yang kesulitan membawa berkas yang akan dibawa ke ruang guru. Otomatis, Amami menawarkan bantuan kepada Tadano. Sebenarnya Tadano sudah menolak, tapi Amami memaksa kalau dia bisa melakukannya. Amami pun berjalan menuju ruang guru, tapi baru juga beberapa langkah, Komi pun membawa sebagian kertas yang dibawa Amami. Begitu juga Tadano.
Jadi kertas itu pada akhirnya dibagi 3 untuk dibawa ke ruang guru. Komi pun memberi pesan kepada Amami, jika butuh bantuan tinggal bilang saja. Tidak disangka-sangka, pesan itu menyadarkan Amami kalau dia memang selama ini tidak pernah meminta bantuan siapapun. Maka dari itu, Amami pun memberanikan diri meminta bantuan Komi untuk menemaninya membereskan kelas di pagi hari. Komi tentu saja mau membantu Amami. Bahkan tidak hanya Komi, Tadano dan Najimi pun ikut bergabung. Berkat kejadian hari itu, Amami pun memperkenalkan Eiko dan Maeda. Kini, catatan sahabat Komi semakin bertambah. White Day akan tiba. Jadi, White Day adalah balasan dari Hari Valentine. Kini giliran Tadano yang bingung harus memberikan apa kepada Komi sebagai balasan coklat Valentine. Tadano pun mencari informasi di internet tentang White Day dan di sana tertulis berbagai macam arti sebuah hadiahnya. Jika memberi kue artinya teman, marshmallow artinya aku membencimu, dan permen artinya aku suka padamu. Pada umumnya, hadiahnya sih bebas apa saja. Tadano pun memaksakan diri untuk meminta bantuan Hitomi. Di sana Hitomi mendengarkan penjelasan Tadano dan setelah itu dia menyimpulkan kalau hadiah yang diberikan harus barang yang berguna. Maka dari itu, Hitomi pun mengajak Tadano ke swalayan. Bahkan Hitomi sudah punya list barang yang tren saat ini. Tadano sangat bersyukur bisa dibantu oleh adiknya. Karena White Day jatuh di hari Sabtu, maka Senin jadi hari penggantinya. Komi mendapat berbagai macam balasan atas coklat yang diberikan kepada teman-temannya di hari Valentine. Selain itu, Katao juga dapat balasan juga loh dari Katai, cie. Sedangkan di sini, terlihat Tadano yang malah menciut untuk memberikan hadiah kepada Komi, sehingga dia pun menundanya sampai besok. Mau tidak mau, Tadano jadi harus datang ke rumah Komi hari ini. Dengan kegugupan yang luar biasa, Tadano memberanikan diri menekan bel, dan saat menunggu beberapa lama, yang keluar rumah malah ibu Komi. Ibu Komi memberitahu kalau Komi saat ini sedang keluar sebentar. Tapi karena ibu Komi ini senang dengan kedatangan Tadano, ibu Komi memaksa Tadano untuk menunggu Komi di kamarnya. Selama menunggu Komi, Tadano sempat didatangi ayah Komi juga loh. Dan di sana ada kekakuan antara mereka. Tapi untungnya Komi datang dan langsung menyuruh ayahnya keluar. Komi sangat panik. Tadano pun memberikan waktu kepada Komi untuk tenang. Setelah terlihat tenang, Tadano memberikan hadiah dari balasan coklat Komi. Komi langsung membukanya dan ternyata hadiah yang diberikan Tadano adalah hand cream. Komi tentu saja sangat menyukainya. Selain hand cream, ada satu hadiah lagi, yaitu permen. Komi pada saat itu sangat terkejut mendapat permen dari Tadano. Karena suasana sudah sangat kikuk, Tadano pun izin pulang pada saat itu juga. Singkat cerita, seluruh murid sedang membereskan kelas. Tapi bukannya bersih-bersih, Najimi malah mengajak bermain jatuhkan penghapus. Awalnya hanya Tadano, Komi, Najimi, dan Yadano yang bermain permainan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, satu persatu jadi ingin bermain juga. Bahkan jadi ada turnamennya loh. Hari itu terlihat sangat menyenangkan. Tawa dan kebahagiaan berkumpul jadi satu. Permainan ini benar-benar menyatukan mereka. Tapi di tengah kebahagiaan, Tadano melihat Komi yang tiba-tiba murung. Tapi saat ditanya oleh Tadano tentang keadaannya, Komi menjawab kalau dia baik-baik saja. Jam pulang sekolah pun tiba. Satu persatu dari mereka berpamitan pulang. Hanya tersisa Komi dan Tadano saja. Sambil melihat hujan, Komi mencurahkan isi hatinya kepada Tadano bahwa dia sekarang sebenarnya sedang merasakan kesedihan. Karena beberapa hari lagi, upacara penutupan tahun ajaran. Berarti, minggu depan mereka akan masuk ke kelas baru. Mendengar itu, Tadano pun jadi teringat 1 tahun yang lalu. Awal mula kedekatannya dengan Komi dan bagaimana proses Komi bisa mendapatkan teman. Sebenarnya, kebanyakannya sih berkat Najimi yang selalu memperkenalkan Komi menemui orang baru, walaupun dengan cara yang mengejutkan. Mereka berdua pun jadi mengenang bagaimana Komi berkenalan dengan satu persatu teman sekelasnya. Banyak cerita unik di balik itu semua. Selain itu, banyak kegiatan acara sekolah dan liburan yang sudah mereka lakukan bersama dengan teman-teman. Semuanya sangat berkesan.
Saat mereka membahas kenangan itu, tiba-tiba Najimi datang mengajak Tadano pulang bersama karena Najimi tidak membawa payung. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun pulang bersama. Lalu di sini, tahun ajaran baru pun tiba. Komi mencari di mana kelas barunya dan setelah menemukan, Komi pergi ke ruang loker. Di sana Komi kembali bertemu dengan Tadano. Mereka tentu saja saling menyapa. Lalu dengan malu-malu Komi mengatakan kepada Tadano bahwa 1 tahun ini juga mohon bantuannya lagi. Apakah mereka sekelas lagi? Kayaknya sih iya ya. Kita hanya menebak sampai sini aja karena Komi season 2 sudah selesai. Entah kenapa aku suka banget sama anime ini karena pengemasannya sangat cantik sekaligus kocak. Menurut kalian ada season 3 nggak nih? Kalau ada kayaknya seru deh. Oke, makasih buat kalian yang setia sampai di part ini. Sampai jumpa di next anime. Jamatane, arigato gozaimasu.